Sekitar 7.000 lebih pasien rawat jalan, termasuk juga sekitar 5.383 itu merupakan warga Kota Padang. Ini Mau pulang, Pak. mau pulang? Ya, Pak. Udah berapa lama Pak sini Pak? Udah seminggu, Pak. Seminggu baru tuh. Ingin pulang, Pak. Tidak dijemput keluarganya, Pak, udah 2 bulan. Kita memperlakukan mereka seperti manusia selayaknya, hanya saja dia memang gangguan jiwa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hidayat di channel Kopi Pahit Hidayat. Semoga kita selalu sehat walafiat dan sejahtera dalam menghidupi kehidupan sehari-hari. Menarik kali ini saya berada di Rumah Sakit Jiwa Profesor HB Saadin Padang. Kita akan coba melihat di samping juga suasana secara umum rumah sakit jiwa ini nantinya. Ini menjadi penting bagi kita untuk bisa memahami dan mengetahui, karena memang kita terperanjat juga di berita harian beberapa waktu yang lalu bahwasanya terdapat sekitar 7.000 lebih pasien rawat jalan, termasuk juga sekitar 5.383 itu merupakan warga Kota Padang yang mengalami gangguan kejiwaan. Nah, begitu judul pemberitaannya. Kali ini saya langsung dengan Ibu Direktur RSJ Profesor HB Saadin Padang. Beliau adalah Uni Dokter Aklima MPH. Apa kabar Ibu Direktur, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Di sini kan mengurus pasien-pasien yang mengalami gangguan kejiwaannya, yang lebih lokusnya gitu kan. Nah, bagi dokternya ada terjaga kesehatannya, jiwanya ya. Dinamikanya. Insya Allah. Kami semuanya di manajemen insya Allah sehat jiwa, Pak. Insya Allah sehat jiwanya, walaupun mengurus juga pasien yang bermasalah secara kejiwaan. Ada jiwa. Iya. Saya cuma itu, nanti yang mengurus yang masalah jiwa ini justru yang harus kita bermasalah juga kejiwaan, tapi enggak ya. Kalau kayak gitu gimana masalah jiwa bisa diselesaikan, Pak, kalau kita gangguan jiwa pula? Iya benar juga. Ibu Dokter Aklima, saya ingin mengoreksi, kan memang ada pemberitaan 7.206 pasien yang rawat jalan begitu kan, di sekitar Januari-Maret 2023. Rata-rata rawat inap sekitar 180-an, 185 pasien yang bersumber dari Kota Padang itu mencapai 74% kurang lebih, atau 5 ribuan begitu. Nah, yang ingin saya pertanyakan, ini trennya meningkat nggak dari data-data tahun sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya, Bu Dokter? Baik, kalau kita melihat daripada triwulan 1 ini cukup meningkat di lain. Tapi itu yang ke 7.000 itu merawat jalan. Perawat jalan. Rawat jalan itu sebenarnya bukan gangguan jiwa, Pak. Itu gangguan jiwa ringan, rawat jalan. Tapi kalau misalnya yang dirawat, baru keadaan yang rentuk dan gangguan jiwa berat disebut. Baik. Kira-kira dari fenomena atau gejala pasien yang datang ke Saadin ini, apa gejala secara visual, Bu Dokter, bisa dikatakan pasien tersebut atau orang tersebut sudah mengalami gejala kejiwaan? Oke, sebenarnya masalah jiwa ini beragam. Beragam. Gangguan jiwa itu banyak ya, dari ringan sampai berat. Kalau yang ringan itu mungkin cemas saja itu sudah masuk gangguan jiwa, tapi ringan. Misalnya kita tidak mau tidur, yang sering kita tidak, maksudnya tidurnya mungkin sejam, 2 jam, atau gangguan tidur berat, itu sudah masuk gangguan jiwa. Tapi kalau misalnya berat, ya itu yang ada halusinasi, ada waham, runtuh ke dirinya, dia tidak mengenal apa, itu yang gangguan jiwa berat. Misalnya gangguan jiwa ringan, misalnya cemas yang tidak beralasan. Cemas yang tidak beralasan. Beralasan masuk dalam jiwa yang
Tapi kalau cemas yang normal itu misalnya ada sesuatu ancaman, wajar kita cemas kan. Betul, betul. Kalau nggak cemas malah itu Justru- gangguan juga. Betul. Nah, yang kita rawat itu adalah yang gangguan jiwa berat orang yang akan runtuh. Nah, itu tuh yang jadi rawat inap. Tapi kalau yang tadi sebanyak 7.000 itu yang aja itu biasanya gangguan jiwa ringan. Kemudian yang pasien-pasien yang belum berobat ya, di Begitu. Jadi ada beberapa kriteria ya, Bu Dokter ya, yang ringan, hari mana sampai berat. sedang, dan berat. Kalau dia cemas tanpa beralasan itu masuk gejala yang ringan. Kalau seandainya berat, dia tidak sadar dengan dirinya lagi. Betul. Jadi kita katakan berarti secara umum mungkin katakanlah dia sudah merugikan orang lain dan merugikan dia sendiri. Merugikan diri sendiri itu dia nggak bisa lagi memanage dirinya, sehingga kondisi-kondisinya itu membuat dia tidak bisa bekerja, tidak bisa beraktivitas. Nah itu kita curiga itu Pak. Cuma yang menentukan gangguan jiwa itu nggak boleh kita Pak. Nggak boleh masyarakat Sebaiknya biasa. psikiater. Jadi kunjungilah kami rumah sakit jiwa, psikiater kami ada 4 tempat. Ada 4 yang tetap di sini, kita ada juga sekretariat. Dari per 5 orang. Kita ada 9 orang tenaga kesehatan kita siapkan di situ. Dan kami menyarankan untuk menegakkan gangguan jiwa ini jangan kita tegakkan sendiri. Misalnya kita baca di internet, kan itu gangguan jiwa. Kita bisa menjat sama seperti itu. Jadi menentukan adalah psikiater. Nggak boleh kita langsung menjas sebelum ada proses medik ya atau psikiater kepada seorang. Kalau seandainya orang misalnya bajunya tidak senonoh di jalan raya, rambutnya kumat macamnya, kalau kita menyebut secara sosial kan orang gilo, bisa seperti itu gimana? Ibu Klima Pergi macam-macam itu berandai Jelaskan. atau Pak ya, kan berandaian. Tapi sebaiknya seperti itu memang gangguan itu bisa ditetapkan oleh dokter, karena nanti dia kan ada pula skizofren itu ada yang kayak ada depresi, ada mania, ada izin dan penyebabnya. Ya, saya penekanannya begini, Bu Klima. Ketika di depan mata kita di jalanan perempatan jalan itu ada orang yang jalan sendiri ya, yang saya pikir memang tidak mengenal dirinya sendiri. Orang menyebutnya dia orang gila. Kita tidak boleh sesungguhnya menjustis dia gila sebelum ada psikiater, itu maksudnya. Maksud kami tadi itu begini. Jadi kalau misalnya kita mengadakan orang ke gangguan jiwa itu sebaiknya diagnosanya dalam psikiater, sehingga tempat sasaran pengobatannya cepat. Yes. Tapi kalau misalnya ada gangguan, berarti kan orang di jalan yang Pak Eder bilang tadi itu kan, itu memang orang dengan gangguan jiwa. Orang dengan gangguan Dia kan jiwa. tidak mendapatkan pengobatan. Nah itu mungkin tugas kita lah sebagai pengawas swadaya aparat, itu mungkin sosial itu. ODGJ, Ya, so. orang dengan gangguan Gangguan jiwa. jiwa. Sesungguhnya diksi gila tidak boleh ya Bu Klima ya. Bahasa mungkin halus, Bahasa diperhalus. gangguan jiwa. Gangguan jiwa yang ininya. Jadi itu ini Bapak Ibu semuanya tidak boleh kita menjustis dengan menggunakan narasi atau diksi gila begitu. Secara negara juga dikatakan ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan atau orang dengan masalah kejiwaan begitu Nah ya. itu ringan ya Pak. Ya ringan begitu ya. Bu Klima, dari proses pengalaman Ibu memimpin rumah sakit ini, apa yang menjadi pemicu orang pasien ini mengalami masalah kejiwaan maupun juga gangguan kejiwaan? Ya, kalau sebenarnya faktor penyebab masalah kejiwaan itu juga multifaktorial. Jadi kalau bisa kita simpulkan sebenarnya ada yang penyebabnya tidak bisa dirubah, ada penyebabnya yang bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah itu seperti genetik. Bagaimanapun kita nggak bisa, dan betulnya kan nggak bisa. Betul. Ada penelitian mengatakan kalau misalnya orang tuanya ODGJ, itu bisa menurunkan. Bisa turunan juga? Oke. Dan nanti saya baca penelitian tahun 2015 saja Pak namanya, HPLV lah, ada Pak saya namanya. Itu mengatakan ada bayi baru lahir dilahirkan oleh orang tua yang ODGJ, tentu ODGJ, kemudian diadopsi oleh orang yang normal, dan ini mempunyai kecenderungan nantinya juga menderita. Oh, ada turunan DNA juga ya? Itu berapa persen itu gejala seperti itu ya? Wah, Nah ini juga ya. Tapi yang banyak itu juga disebabkan persoalan ekonomi atau persoalan itu yang bisa dirubah. Tadi kan tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah itu misalnya karena sosial, kemudian psikologisme, lingkungannya misalnya tekanan daripada lingkungan, kemudian permasalahan daripada keluarga, kemudian ekonomi, bullying, kemudian pencapaian, masalah daripada pernikahan banyak. Itu sebenarnya nggak bisa dirubah.
Cuma kembali lagi kepada masyarakatnya. Mereka bisa keluar daripada permasalahan. Kadang-kadang permasalahan kita banyak, tapi mungkin karena pribadi kita kuat, kita bisa menyelesaikan itu masalahnya. Tapi ada beberapa orang masyarakat, dia masalah kecil aja sudah stres begitu. bikin psikis nih. Stres termasuk juga gejala awal Iya, itu pintu. menuju ke nggak boleh gila ya. Bermasalah dengan kejiwaan, mengganggu sekali, putus pacar atau putus pekerjaan atau tekanan pekerjaan. Kita membuat stres, tidur tidak teratur, makan tidak enak. Kalau seandainya itu tidak dirawat atau dikelola dengan baik, berpotensi menjadi naik berat. Sebenarnya kan stres itu mekanisme ya Pak ya. Mekanisme bagaimana kita mempertahankan diri. Makanya sebaiknya kita mengelola sendiri stres kita tersebut. Tapi di saat kita tidak bisa mengelola, makanya itu akan terjadi pertamanya ODPK, kemudian nantinya bisa mengarah pada. Baik, dari pengalaman Bu Dokter, ada tips nggak mengelola stres ini? Tipsnya hanya saja mensyukuri apa yang ada gitu. Jadi kalau misalnya ada gangguan itu, kalau secara awam kita bisa katakan harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Harapan tidak sesuai dengan kenyataan itu menjadi pemicu utama stres. Misalnya kita pengen masuk ITB misalnya, tapi kita tidak mampu. Harapan mau masuk ITB, tapi kita tidak mampu. Kali 3 harapan kan, kurang masuk, tinggal kan. Iya nih. Akhirnya apa kejadiannya? Gangguan kan seperti itu. Atau misalnya kita mau jadi presiden, sementara kita nggak mampu. Cita-cita mau jadi presiden bisa aja. Tapi betul-betul cita-cita itu pengen dicapainya dengan keinginan harapan tersebut tanpa diiringi dengan kenyataannya harus diterima. Nah, bila terjadi gangguan. Jadi harapan yang terlalu tinggi sementara kekuatan terbatas. Itu yang banyak sekarang. Style, gaya hidup. Oh, itu paling banyak sekali. Itu yang banyak. Orang-orang misalnya udah mahal handphone kita cuma handphone 3 juta, itu masalah aja kan? Stres pula tuh ya. Bisa. Itu yang masuk sekarang banyak nih. Masalah sosial, masalah ekonomi banyak sekarang. Ekonomi banyak sekarang. Kita sekarang di dalam ada 196 orang saja. 196 orang dikatakan rawat inap. Pemicunya adalah persoalan ekonomi. Paling tinggi ekonomi. Ekonomi gara-gara putus pekerjaan, tidak bekerja, tidak berpenghasilan, atau tidak berpenghasilan. itu yang membuat mereka stres dan akhirnya masuk rawat inap itu dia lupa dengan dirinya atau enggak, kesadaran itu hilang. Ya itu dia, karena udah faktornya terlalu lama mengimpit dia. Terjadilah gangguan-gangguan yang dia tidak bisa terima. Jadi adanya gangguan seperti waham, ada halusinasi, dan dia udah runtuh, udah hilang daya. Dia ke dirinya sendiri, nggak bisa ngomongin sendiri, kemudian mengganggu orang lain. Itu udah bisa dikandungkan kriteria atau bikin sih. Kalau misal cemas-cemas, kemudian tidak tidur, kemudian masih bisa kerja, tidak ada permasalahan, kita masuk ke DMK dengan. Tapi kan ada juga gunanya kan kita kan tidak bisa masuk pisau hukum kan. Ini betul. Baik. Jiwa berat ya. Baik ya. Itu mungkin nggak lokus kita ke sana gitu kan. Orang bisa ini kan. Bisa tahu juga ya. Yang ini kan gila. Kita merusak properti orang nanti dapat misalnya kalau ketangkap saya ketuning gitu kan atau istilah seperti itu bebas ancaman hukum. Tapi tidak dalam konteks tidak boleh. Nggak boleh. Baik. Kita nggak bisa dibawain. Baik, Bu Direktur, Saani ini kan memang dikenal di Sumatera Barat ini adalah Indarung belok kiri gitu kan, dan itu menjadi pamio juga orang supaya tidak masuk ke rumah sakit ini. Ini adalah rumah sakit yang bagi anggota keluarga yang paling tidak disenangi gitu. Nah, jangan sampai masuk ke sini kan, walaupun Bu Dokter mengatakan kalau pasien itu kan harus banyak anaknya begitu kan itu kan. Tapi yang ingin saya katakan adalah yang koreksi adalah apa aja mungkin yang di fasilitas pelayanan yang diberikan oleh Saanin saat ini, Dok. Ya, fasilitas kita ini sama dengan rumah sakit yang lain. Dari sejak kita rumah sakit khusus, kita punya layanan IGD, IGD khusus jiwa, dan IGD umum ada juga. Kemudian kita punya poli kita ada rawat poli jiwa itu jiwa dewasa dan jiwa anak remaja. Kemudian untuk poli yang lainnya kita poli non jiwa ada. Kemudian non jiwa itu di luar daripada jiwa. Maksudnya kita sudah punya poli poli neurologi, poli anak,
penyakit dalam, dan kita juga punya layanan rehabilitasi medik. Dan yang paling penting sekali kita punya layanan psikologi kan. Oh, Saya punya tenaga psikologi klinis itu 4 orang psikolog. psikolog. Rasanya ini terbanyak pikiran. Pesan yang ingin Bu Aklima katakan adalah kalau ada salah seorang anggota keluarga kita yang mungkin perilakunya agak berbeda dari kondisi normal sebelumnya, tidak ada salahnya mendatangi psikolog atau psikiater. Ini yang belum familiar di tengah masyarakat, saya pikir, Ibu Aklima. Takut orang berkonsultasi ke psikiater atau ke psikolog. Sebenarnya tidak boleh. Saran Bu Dokter gimana? Kalau saran saya Bapak Ibu sekalian masyarakat Sumatera Barat, kalau misalnya ada gangguan-gangguan kita lihat tidak seperti biasanya, sebaiknya dan seyogianya lah minta bantuan kepada psikolog dan psikiater. Dan kami Rumah Sakit Jiwa Besarani Padang sangat tepat untuk bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Nah, itu dia. Sebelum penyakit ini masuk kategori berat atau kritis, saya pikir sudah menjadi kebiasaan kita juga untuk bisa berkonsultasi atau mencurahkan perasaan masalah kepada psikiater ya Bu ya. Nah ini kan juga berkaitan dengan gerakan hidup sehat, fisik yang sehat. Kita kadang-kadang pagi berolahraga, makan yang teratur misalnya seperti itu. Tapi juga ada lupa juga kesehatan jiwa. Ternyata perlu di maintenance, perlu dirawat juga begitu. Salah satu perawat bengkelnya adalah psikiater. Nah, sebelum sampai kepada Saanin sama Bu Aklima gitu kan? Ya, mungkin sebelumnya bisa konsultasi kepada psikolog. Jadi kalau misalnya berat, itu bisa konsultasi kepada dua-duanya ke psikiater itu. Ya, baik apa resep yang Bu Aklima berikan kepada orang yang dalam gangguan jiwa ini agar dia sehat begitu? Apa aja? Kan ada interaksi seperti itu. Iya. Selain obat itu jelas. Penanganannya seperti apa nih? Ya, kalau kami di Rumah Sakit Jiwa BSHI ini Pak, kita merawat orang itu secara komprehensif. Jadi kita bukan melulu mesin jiwa, kita memperlakukan mereka seperti manusia selayaknya, hanya saja dia dengan gangguan jiwa. Sebenarnya gangguan jiwa ini sama dengan penyakit yang lainnya. Misalnya penyakit asma, mungkin dia lagi kumatnya, mungkin narik nafasnya susah kan? Ya. Kalau gangguan jiwa memang ada gangguan mental di sana. Jadi selama perawatan di sini ada episode-episode yang kita lakukan Pak. Kalau memang dia lagi gangguan gaduh gelisah, kita tenangkan dulu. Tanyakan dulu, memang tidak boleh ketemu bersama keluarga. Kemudian setelah ditenangkan beberapa hari, kemudian kita pindahkan dia ke tempat rawat inap yang sama dengan lainnya. Dan di dalam rawat inap itu banyak itu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, seperti pemeriksaan secara teratur dengan psikiater, kemudian dengan psikolog, kemudian pertemuan keluarga Pak. Jadi keluarganya dipanggil, kemudian si pasiennya juga, kemudian tim kami secara kolaboratif itu juga memanage mereka dan memanage mereka. Di situ ada kolaborasinya psikiater, psikolog, spesialis kesehatan jiwa, dan perawat yang lainnya. Terpetarisir semua ya. Kemudian juga ada terapi kejiwaan, terapi agama, Terapi rohani. ya. Jadi pada pagi hari juga kita aktivitas mereka seperti olahraga tentang mana, ada sholat juga kita ajarkan. Kemudian ada juga terapi yang bermain ini kita ada embung. Jadi mereka juga diberikan kesempatan untuk bisa melihat udara bebas, dan di situ mereka juga diberikan kegiatan yang intinya adalah menurunkan kekerasan yang sudah ada di dirinya, kemudian menurunkan keinginan mereka untuk lari. Kemudian terakhir kalau misalnya sudah hampir diperbolehkan pulang oleh psikiater, maka mereka disiapkan nantinya supaya bisa dipakai di masyarakat. Itu mereka masuk ke rehab mental nantinya. Di sana kita lihat lagi yang si pasien ini biasanya kegiatannya apa. Kalau misalnya penyanyi, kita kasih musik. Di sana kita sediakan organisasi. Kemudian ada lagi kalau perempuan menjadi menyulam, kemudian masak bikin bakwan, bikin telur asin. Mengembalikan manusia kepada kemanusiaan yang seutuhnya. Wah, mulia sekali ini Bu Dokter. Nah itu yang bisa kami berikan Pak. Kalau lagi mungkin kayak berkebun, bertani dan segala macam. Makanya sebaiknya setelah dari di sini, nantinya ada lagi rehab yang bisa membantunya secara sosial, sehingga sebelum dia turun ke lapangan dia juga sudah punya keahlian dan supaya dia ada konfidensi dalam dirinya untuk bisa berinteraksi sosial lagi secara normal. Ya. Oke.
Dan yang kami harapkan sekali lagi Pak, sebenarnya kita memulangkan pasien itu dalam segi ini kan pertama adalah karena bukan sudah diperbolehkan oleh psikiater. Intinya berarti sudah boleh rawat jalan. Karena kalau lama-lama kita tahan sini timbul lagi gangguan. Karena pada sudah pulang. Dan yang paling penting sekali kalau mereka udah pulang itu kalau mereka diberi kesibukan, keluarga harus bisa menerima dia apa adanya dan masyarakat menerima dia. Karena nanti pulang jangan dengan ibu maaf akhirnya Itu yang menjadi tekanan baru lagi, akhirnya bisa berpotensi kembali lagi. iya. Jadi kalau misalnya secara kolaborasi kita menerima dia sesudah daripada rawatan lagi hamil, kemudian keluarga menerima, masyarakat menerima, insya Allah mereka akan lama untuk kembali lagi. Nah, itu Tapi dia. dengan catatan tetap Pak, mereka akan ditolong. Status kita sama di mata Sang Pencipta, kan begitu ya. Iya sih. Terakhir Bu Dokter, kan ini punya perawat ini, ya kan ada dokter spesialis, ada psikiater. Apa peristiwa-peristiwa yang tidak menyamankan petugas medis dalam memberikan pelayanan kepada pasien rawat inap ini terutama ini atau yang berat ini? Banyak Pak. Kalau saya melihat tenaga pendidik itu luar biasa. Kalau dikatakan mereka kena tonjok, kena tinju, kena macam, kena ludah itu dan biasa makanan baik. So, Dan malah kalau misalnya tidak ini mungkin mereka juga menantang apa namanya ya? Karena itu badan kita. Tapi kami mengajarkan kepada staf kami di lapangan, terutama yang untuk pasien-pasien lagi kada gelisah, kita mengajarkan bagaimana memanage pasien dengan kegawat daruratan psikiatrik. Intinya adalah mengendalikan pasien yang sedang gaduh gelisah dengan tidak mencederai. Karena ini tinjunya Pak. nanti ada fisik semacamnya. Ya itu dia. Kalau tinju kan bahas tinju kan. Tapi kami disebut tidak boleh seperti itu. Jadi ada teorinya. Ya, melawan orang tidak sadar, ya gimana nih Bu? Enggak boleh Pak. Jadi kalau misalnya kita ditonjok kamu enggak boleh balas tanda. Nggak boleh balas dia? Jadi ada trik bagi mereka bagaimana Udah punya style strik tertentu gitu kan? Memang pada awalnya memang beberapa hari kalau misalnya yang kayak gitu memang kita ikat. Ikannya nggak kuat. Setelahnya kita restoran ini aja. Ya, itu bagian dari proses ya. Tahapan-tahapan Restoran itu. rumah. Oh, Sangat luar biasa memang. itu mahal dong bayarnya? Gimana? Mahal dong bayarnya? Biaya pasien. Iya. Kalau biaya pasien sangat murah di sini. Malah banyak yang nggak bayar Pak. Oh, BPJS ya? Kalau BPJS dibayar Pak. Oh, di BPJS bayar berarti ya? Itu makanya banyak kan kabupaten-kota yang masih hutang sama kita dan masih banyak utangnya. Ada sekitar, ada yang marah ke saya. Karena saya udah berupaya dia minta utang sama kabupaten kota PCO. Karena mereka datang dengan umum, mereka punya uang, tapi setelah diperbolehkan pulang sama psikiater, ditelepon keluarganya, teleponnya palsu. Pertama mungkin ngangkat, yang kedua telepon palsu. Itu kalau misalnya udah lama di sini, akhirnya kami terpaksa memulangkan SIM. Karena kalau misalnya tidak dipulangkan, ini dia beban bagi kita. Kita tidak ada daerah. Kita pulangkan di sana juga keluarga tidak menerima, tapi akhirnya kita tinggalkan karena kalau pasien ini sudah diperbolehkan pulang sama psikiater, dia sudah tahu mana yang keluarganya. Walaupun kadang-kadang terkadang ada yang tidak menerima. Tapi kami harapkan bagi masyarakat. Ada ya gejala ya, sudah mulai gejalanya sehat, dipulangkan keluarganya, ada keluarga yang tidak mau menerima anggota keluarga seperti itu. Berapa persen nih Mbak Prima? Kira-kira dari fenomena yang ada, dari yang pengalamannya ini? Adalah sekitar 10-15. 10-15 ya, seperti kasuistis ya itu ya. Berarti 10-15 keluarga. Nggak usah dipulangkan lagi di sana saja Bu. Aduh. Seperti susah. Iya. Ini berbeda dengan stroke ya, yang stroke berbeda lah. Tapi kalau seandainya dia memiliki gejala tidak sadar dengan dirinya, kadang pipis sembarangan, buang air besar sembarangan, dia tidak sadar, itu masuk kategori orang dalam gangguan kejiwaan. Sebenarnya orang di gangguan jiwa juga seperti itu Pak. Karena dia kan tidak tahu dengan dirinya, dia tidak tahu dengan perilaku kebersihan. Berarti kalau misalnya dinding itu, mohon maaf, dia bisa lempar-lempar aja tuh. Nah itu petugas kami yang mengerjakan. Berbeda dengan orang stroke. Kalau stroke memang tidak bisa. Kan ada Pak, kalau stroke itu kan gangguan daripada neurologinya. Baik, terakhir nih. Tapi boleh nanti kita keliling ya, boleh lihat ya observasi ya. Bagaimana yang terakhir nih, apa tip nih yang bisa diberikan supaya kita terjaga dari ancaman masuk kategori orang dalam masalah kejiwaan atau ODGJ?
Apa sih yang harus dilakukan ini? Supaya saya kan juga ada potensi untuk ada gangguan kejiwaan juga nih kan. Bu Aklima, apa yang harus saya mesti lakukan Bu Aklima supaya saya tersehatkan dari gejala kejiwaan ini? Atau gangguan kejiwaan? Mungkin secara umum aja Pak ya. Yang pertama mungkin Itu dokter hukum tuh ya, spesialis lah. Ya spesial loh. yang pertama mungkin kita kendalikan stres. Oh, Jadi stres kendali kalau tidak kita kendalikan itu mungkin jadi pemicu itu ada gangguan. Cara mengendalikan stres. Ya kita kembalikan kepada tujuan kita. Tujuan kita misalnya kalau misalnya kita rasanya mau tercapai, ya kita lakukan. Tapi kalau misalnya kita tidak mungkin mencapainya, mungkin tujuan kita itu mungkin dikurangi lagi. Itu mungkin. Mengendalikan stres. Yang kedua, Yang kedua, yaitu tadi harapan tidak sesuai kenyataan. Ini harapannya jangan muluk-muluk. harus rasional, Ya, sesuai dengan kapasitas, kemampuan. Rasional, iya Pak. Kalau nggak mampu jangan dipaksakan. Itu dia. Kalau gaji kita 2 juta, ngapain kita mau beli rumah harga Betul. yang mahal? Baru tahu-tahu melihat baru, Itu dia. beli TV kadang. Itu dia. Naik denda cuma 1 juta, nanti kita motong utang yang besar lagi kan? Ya. Gangguan. Jadi SL2 kan gede nanti. Nah itu. Ya betul. Jadi ya kembali lagi kepada sebenarnya ini ada ininya pembentukan kepribadian dari kecil. Ya. Jadi kalau misalnya pembentukan kepribadian kita terkuat, kita hidup dengan pribadi yang kuat, itu seolah masih bisa. Ekosistem keluarga yang kuat itu ya, yang punya prinsip. Termasuk juga persoalan keagamaannya, akidah, termasuk ibadahnya ya. Berarti ibadah harus tinggikan, dia harus menerima kedua kenyataan dan berserah gitu. Jadi menarik nih, buat kalau saya punya tip. Dalam kehidupan ini kita harus stres nih. Kalau tidak stres, tidak pernah stres, itu bisa kita sehat kita kan. Dan kita mencari mau nyalek misalnya kan, mau hubungan dengan banyak orang atau usaha ingin sukses atau macamnya, tapi belum mencapai itu kita ada tekanan. Stres itu kan tekanan yang berlebihan dari kondisi normal secara kejiwaan. Saya hanya 2 cara. Yang pertama caranya hablum minannas namanya. Hablum minannas itu adalah saya temui dosen saya, guru saya atau orang-orang yang saya percaya, saya tumpahkan sehabis-habisnya itu. Gini loh, tanpa ada malu-malu. Ya, itu orang-orang yang saya percaya. Itu hablum minannasnya seperti itu. Nah, terakhir, kalau enggak juga ada solusinya yang harus saya ambil sikap atau putuskan, hablum minallah. Nah, apapun juga keputusannya, itu terbaik. Dan kita harus yakin itu. Setuju. Clear ya? Oke. Baik, terima kasih. Itu bincang-bincang kita dengan Ibu Direktur Rumah Sakit Jiwa HB Saanin Padang, Ibu Dr. Aklima MPH. Tentu dalam hal ini saya juga akan diajak juga nanti untuk bisa keliling-keliling. Kita ingin juga potret suasana secara umum ya. Tapi untuk hal-hal yang sensitif mungkin tidak bisa kita potret ya, Ibu Aklima ya. Nah, sekali lagi terima kasih Ibu. Saya berharap dan berdoa Ibu Direktur bersama jajaran Saanin selalu sehat dan sukses. Amin. Ya, anggaran kurang jelas ya, tidak pernah cukup gitu. Ibu terima kasih. Sama-sama Pak. Ya, demikian perbincangan kita. Nanti kita akan turun ke lapangan. Bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Apa kabar? Terima kasih ya. Ada kondisi sehat kan? Alhamdulillah. Yang biru-biru itu adalah pasien yang rawat inap ya, Bu Dokter. Ya. Dan lihat itu berbaur dengan siswa sekolah begitu. Petugas, siswa. Gas. Les senang suka kan? Enggak aja Bu. Berarti mulai sehat ya, mulai ini Bu. Kenapa nggak senang? Oh, tabali ya. Kan kadang-kadang ada ini ya. Hah? Ada snack. Oke, kok urus deh kak. Tapi kami yo ibu-ibu di Siko, apa-apa di Siko, terima kasih tentunya. Nah, itu terima kasih sama Ibu Dokter, Ibu Perawat ya. Walaupun karakter kami banyak yang turun naik, anunya kami ngakui Pak. Ya, Mungkin karena ya itu. psikis kami dikurung di sini. Terima kasih kami ibu-ibu. Ya. Mungkin karena kami yang tingkahnya yang aneh-aneh membuat ibu-ibu, bapak-bapak di sini jadi kerepotan, mungkin bertambah karajo lain. Ya. Itu nah sebenarnya di kami. Sembayang lain tak lupa. Lain cuma iko Pak, ambo ko namanya ke Kerang lupa. agak ndak lupa ndak agak tu
oleh yang begini. Kalau subuh jam berapa jam subuh? Subuh jam 5 lebih ya Pak. Jam 5 pagi. Jam Kalau 5. maghrib? Jam setengah 8, setengah 7. Setengah 7 ya. Kan lain bacaan. Tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih ya. Nah itu jangan lupa ya. Nah sembahyang deh. Bangun dulu ya. Ya. Ya, makasih ya Pak Tio, semoga sehat ya. Datang-datanglah ke rumah kan. Ke rumah nanti. Jadi Makassar Ambon, Ini kampung kami. Ini DPRD Kota Padang apa? Provinsi, Pak. Aduh, bisa ke kampung Ambon. Bisa. Dapil bang apa? Nah, bisa lah begini nomor gue itu. Gua nggak kampanye sini loh. Lihat Pak. Apa Jakarta juga ada Pak? Pak, di Jakarta juga. Nah, enggak. Wah di Padang ya. Oke ya, sehat-sehat ya. Semangat ya, makasih ya. Makasih ya Pak. Makasih Bang. Makasih Om. Ya, semuanya jangan lupa nak. Iya, Pak. Ya, aduh ya. Iya Pak. Aduh. Beko kalau ya Ya. ke hubungilah ke pemerintah kapal. Jadi, Itu kakak Ambon. Banyak nah mungkin menekan. Datuk itu sebenarnya mungkin. ya, saya pikir ada yang menarik dari momen ini. Saya tidak bermaksud untuk mengeksplorasi sahabat kita yang mungkin ada masalah dengan gangguan kejiwaan. Tapi setidaknya ini ada pesan moral dan kemanusiaan yang kita sebarkan ke luar sana, terutama kepada anggota keluarga ya Ibu ya. Sesungguhnya di mata sang Khalik kita sama saja. Sesungguhnya ternyata memang butuh disapa, butuh perhatian lebih. Nah tentu yang akan menjadi perhatian lebih itu adalah anggota keluarga terutama ya, termasuk juga masyarakat tetangga sekitarnya yang memposisikan teman-teman, sahabat dan saudara kita ini sebagaimana memanusiakan manusia yang seutuhnya begitu. Sekian poinnya di sana. Jadi sekali lagi kami mohon maaf tidak ada niat untuk mengeksplorasi atau untuk ini, tapi adalah pesan kemanusiaan, pesan moral bahwasanya bukan tak mungkin juga ODGJ ini akan juga kita alami. Saya sendiri juga bisa alami, saya pernah tahu juga. Tapi ada tip-tip yang disampaikan oleh Ibu Dr. Aklima tadi bagaimana supaya kita tidak masuk dalam orang dalam gangguan kejiwaan atau masalah kejiwaan. Jiwa yang sehat, fisik yang sehat, ibadah yang hebat, tentu itu yang menjadi harapan kehidupan kita. Saya pikir itu. Cocok itu? Insya Allah ya. Kita semua. Mahfud Abidin Jabar tuh Pak. Mahfud Abidin Jabar. Itu ketua MUI 9 tahun itu tuh Pak. Itu Banyak tahu dia. tiap tuh duduk sama saya, itu dekat saya tuh. Oh, iya, Pak. Kalau dalam acara tingkat provinsi. Bila pulang? Belum tahu tuh tergantung di situ. Sore itu pulang. Hari ini mau pulang. Alhamdulillah. Ya Wanda lah kan. Iya Pak. Di PHP ya. PHP. Jawaban aja itu Pak. Ya. Ya. Iko maksudnya Bapak kecil Iko Pak. Hmm. Kondisi itu kalau lamo tegak Ada goyang-goyang gitu ya. goyang. Oh, iya. Muambol 50 ampere Pak. Ya. Pak, Semua ya, Pak. Lebih kurang. hampir sama Pak. Oke Om, semangat ya. Semangat. Ya, semangat ya. Semangat. Usahawan tarikh. Sholat jangan lupa. Sama-sama kita. Ya, Linda ya. Om. Ya. Udah makan? Udah makan. Ibu-ibu sini baik-baik nak. Kakak-kakak kita di sini baik-baik. Udah berapa lama di sini? 14 hari Pak. 14 hari. Kenapa sampai sini Om? Ada masalah di keluarga Pak. Oh, ada keluarga sama istri. Problem keluarga Pak. Problem keluarga. Nyesal nggak? Pak. Nyesal. Kalau saya yang Nyesal. Anak udah ada? Sudah Pak. Udah. Kapan ketemu? Dah rindu sama anak. Dah saragak aja anak. Jaga. Nah, mudah-mudahan nyampe pulang ya. Ya Pak. Ya. Kasih. Oke ya. istri orang Sunda Pak. Ya, siap. Siap Pak Datuk. Ya. Oke Om. Ya jangan lupa Pak. Ya. Kunjungi kampung Ambon. Salah. Sandaga Uno latai bikin Pak. Sandaguno. Ah ya, betul. Sini Pak. Ada anak Caniago tuh kan kampung Ambon tuh Pak. Sip. Berarti Pak Datuk orang yang hebat juga sungguhnya itu ah. Hah? Iyo. Kini ya. Enggak tegak pulang. Tegak pulang. Insyaallah. Salah. Oke, iya Bu. Terima kasih ya Pak. Makasih.
Assalamualaikum. Misalnya ada nggak gejala itu? Ada, tapi tidak berapa. Itulah yang dibikin sekarang ini dengan terapi bermain di luar itu untuk mengurangi tindakan Ya, kekerasan itu. Bu, ini saya ya. Nah, udah lihat ya. Oh ini tempat ini. Nggak boleh masuk dalam ya. Oh iya. Oh iya. Bu, sore apa kabar? Baik ya. Udah makan belum? Ya. Ini udah berapa lama sih kan? 5 apa kok? 5 jam. Oh 5 bulan. Ini lama sih kak. Baik. Kita berangkat pulang. Oh. Pulang beranak orang nak. Sampai. Bisa anak sini? Iya ya. Ayah mah? Oh mengamen. Ini kemari ayah ke sini. Baru sampai ke situ. Baru sampai ke situ ini. Iya. Oh. Nampak syukur ada dah. Ingin pulang nggak? Iya Pak, ingin pulang Pak. Pulang. Tidak dijemput keluarganya, Pak. Tidak ada bulan. Ini masalah. Anak ada? Tidak ada suaminya. Suami ada. Keluarga, kakak, adik. Ada, tapi sana ibu Pak. Anak ibu. Nenek kami beradik kakak 9 orang, perempuan 5, Ya. 4. Banyak kami. Bisa nggak kontak mereka dengan anggota keluarga? Nggak ada Kita fasilitas. sudah kita kontak, cuma itu dia kan janji-janji terus. Setiap sesudah disuruh sama psikiater, oke pulang, itu dikontak. Nah itu permasalahan. Mereka nggak datang. Kalau gini nih, kalau dia misalnya saya menghubungi anak saya, itu bagaimana fasilitas alat komunikasi? Boleh, kita pinjam. Bisa. Berapa lama ibu sini bu? 4 hari Pak. 4 hari, baru ya? Kenapa ibu sampai sini bu? Obat, Hah? Putus obat. Butuh obat. Putus obat jadi pasien berulang nih Pak. Oh, butuh obat. Jadi putus obat jadi pasiennya berulang. Jadi udah pulang dia. Jadi kalau dia putus obat balik lagi jadi ngemulas ke gelisah lagi. Habis obatnya, kalau habis obatnya mereka kan Jadi kalau kembali lagi. ya, jadi kalau pasien ini kalau dia teratur minum obat dia tenang. Ya Bu ya. Kalau nggak dapat obat itu gimana rasanya bu? Nggak mau tidur. Oh. Apa yang bu pikirkan? Hah? Anak-anak. Ya bu ya, saya berharap doa cepat pulang. Ya, tetap doa ya. Sholat masih bisa? Bisa. Ya bagi yang sholat ya, tentu yang muslim gitu ya. Ini kak, makasih. Semangat terus. Ya. Semangat, semangat, semangat. Emang nggak siaran nih gue. Ya coba nggak apa-apa. Badminton musik Indonesia. Kok badminton musik Indonesia sih? Nggak apa-apa, pakai. Badminton musik Indonesia Selaturan Arbet FM. Sekarang kita sedang berada di Gadui. Iya Gadisiana, kalau misalnya di Arbet itu kan Indonesiana. Kalau di sini aku bikin Gadisiana. Gak ada sih. Terus? Cocok nggak? Sekarang kita mau Nyanyi. tren musik apa ya? Itu gitarnya keluarin dong. Oh, nah bukan kita itu kamera tuh. Oh tuh beda, bukan yang panjang-panjang kok. Enggak yang di kalau untuk sekarang belum sih. Kenapa tuh? Soalnya di rumah tuh ngurus rumah. Jadi gimana ya? Di rumah cuma berdua sama anak. Terus kesepian gitu lah dengan keluar. Udah cerai udah. Sekarang sama adik, kalau dulu sama Abi juga kalau anak yang Kan ibu di mana? Inggris sih, tapi sekarang mau di sini menggaji dulu ya Pak. Oh, mengganti di sini. Nggak ada cowok di sini, ngapain ada pasangan? Nggak ada cowok. Cewek semua, ibu, mama semua. Itu cowok. Ah. Serius amat ya. Iya. Iya, lagi masuk ini. Masuk TV, masuk TV. Masuk TV nanti ya? Ih, udah biasa gue. Nah, masuk TV. Apa ngomong? Halo, pemirsa yang ada di Kota Padang. Halo buat jodohku. Gimana kamu? Bisa. Kasih sama Dipa ya. Oke, kita lagi. Hai. Ya, cocok. Ya udah merit. Sehat ya, sehat selalu ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Betah saya betah ya. Ini betah Pak, betah. Baru 30 tahun Pak. Oh, Nah, kalau gitu Pak, yang udah boleh pulang, kalau nggak dipulangkan nanti dia bisa kumar lagi. Ada beberapa kan, keluarga tidak mau jemput. apa kira-kira fasilitas yang mesti disupport sini? Lihat dari daerah lain ya Pak ya, saya Iya. ketemu. Hah? Jadi kalau di daerah lain itu pasien-pasien nggak ada asuransi lagi, pemerintah yang nanggung gitu. Iya, jadi BPJS kan nggak nanggung lagi, itu kan beberapa periode. Iya. Selama ini nggak masuk kan bisa masuk dalam PBI Enggak, atau satu- atau JKSS. satu periode dibayarkan cuma 400 ribu. Kalau tempat lain itu ditanggung oleh pemerintahnya Pak. Jadi diklaimkan ke Pemdanya. Kita bisa kayak gitu Pak. Salah, kalau orang lain bisa kenapa tidak? Ada yang jual filosofis pelayanan Bu Dirut Direktur tadi kan? Ya tentu ketika ada tindakan medis, pelayanan medis, fasilitas wajib tentu ada konsekuensi biaya yang keluar. Nah mungkin kita tarik dari pasien. Ya negara tentu harus hadir. Undang-undang 33 kan? Ajuin aja nanti kita coba endorse juga Ibu Direktur kalau uang itu dibuat ini. Ya kita Saya pikir itu tadi mungkin kunjungan ya singkat kita di Rumah Sakit Habib Sanim Kota Padang. Alhamdulillah saya didampingi oleh Ibu Aklima, direkturnya, juga Ibu Ilhami Fitri, Wakil Direktur Pelayanan Medis ya. ya. Kepada Bapak Safrizal, Ibu Wira, dan juga Pak Yuliusman, terus juga di Pak Tofi Hidayat. Saya pikir saya terima kasih Bu. Sama-sama. Sekali lagi saya tekankan ini adalah sebagai inspirasi dan motivasi serta informasi sifatnya bisa menginspirasi terutama keluarga-keluarga pasien bahwasanya apapun juga kondisinya itu adalah keluarga kita ya Bu ya. Ya, siap. Ada pesan terakhir yang mau disampaikan? Ya, kembali aja ke yang tadi bahwa kalau misalnya ada keluarga atau anggota keluarga atau masyarakat yang sepertinya tidak seperti kondisi normal, silakan untuk segera menghubungi psikolog atau psikiater. Itu dia. Dan kalau seandainya butuhkan pelayanan Rumah Sakit Sanin, saya pikir rumah sakitnya luar biasa bersih, nyaman, tertata apik, dan juga para medisnya telah terlatih, berpengalaman dalam melayani pasien-pasien yang butuh dilayani di Rumah Sakit Sanin ini. Jangan cemas dan jangan takut juga untuk ke Sanin Padang. Siap. Makasih Ibu. Sama-sama, Makasih Pak Taufik. Pak. Ya. Demikian. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HB Sanin. Yes. Aklima. Yes! Luar biasa. Luar biasa. Nah, ya.